Maksudnya gue nggak mau di social media pura-pura, di tempat kerja gue pura-pura, gue nggak mau gitu. I wanna live as comfortably as I can be. Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia. Di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Begitu kita dengar kata aktor, kita langsung bayangin kesempurnaan. Wajah simetris, kulit yang bersih, tutur bahasa yang baik, glamor tanpa celah. Tapi, ada satu aktris yang menjadi simbol perempuan yang ingin diterima apa adanya dan tidak tunduk pada peer pressure. Siapa dia? Langsung aja kita ngobrol dengan Tara Basro lewat video call menggunakan Oppo. Hai Tara, apa kabar? Hi, very good Finn, how are you? I'm good. Ini dengar-dengar baru pindah nih, ini rumah yang baru nih? Well, it's an apartment and yeah, we just moved in. Biasanya tuh nggak pindah semajor ini from one kosan to another, you know, and this is like a place with an actual living room and another room, working room. Jadi lumayan menarik banget pengalaman pindahan ini. So yeah. Dan prioritasnya jelas ya, yang dipindahin duluan itu award gitu kan. No. Oh ya, juga selamat ya atas pernikahannya. Pinter ya nikahnya di tengah pandemi. Thank you. Ya kan? Jadi guest listnya sangat-sangat pendek ya? Sangat minim, cuma 12 orang saja. Oh wow, oke. Nah, itu soal your private life ya. Nah, kalau misalnya sekarang kan di sini pengen ngobrol sama lu sebagai aktris gitu kan. Jadi mungkin lu bisa mulai So dulu. weird. Hey, why not? You know, banyak orang tuh penasaran dengan lo, dengan Tara Basro gitu. Jadi palingan mungkin lo bisa ceritain dulu, lo awalnya bisa masuk dunia acting itu gimana sih ceritanya? Awalnya itu tanpa direncanakan karena ikutan audisi musical. Itu pun nggak musical keterima. Apa? Musical On Rock. Ikut On Rock. Ikut audisi. Tunggu, itu casting pertama, itu audisi pertama? Audisi pertama ever. Wow, audisi pertama langsung Joko Anwar ya? Wow, oke. Tapi nggak keterima. Ya makanya sekarang keterima terus, membayar dosa masa lalu. Tapi nggak habis itu ketemu casting director di situ, udah deh bermula. Dia mereka mau bikin film Catatan Harian Si Boy waktu itu. Terus ada ada role kecil yang jadi adiknya Aryo Bayu. Ya udah, bermulalah di situ. Habis Catatan Si Boy, terus habis itu langsung dapat banyak tawaran lagi atau harus audisi lagi dan banyak mengalami kegagalan or gimana? Banyak banget. Itu film pertama. Honestly, kayaknya awal-awal karir tuh gue sangat-sangat naif banget sih. You were there, and sangat naif banget karena mikir, dapat film satu, selanjutnya akan gampang, selanjutnya it's gonna be rainbows and glitters everywhere and just mudah lah I'm gitu. A unicorn gitu kan. Iya, ibaratnya mikirnya kayak pintunya udah terbuka, jadi sekarang nggak gampang lah, tapi kesempatannya jauh lebih besar gitu daripada sebelumnya. Walaupun di awal pun gue nggak ada rencana untuk kerja di industri film gitu. Jadi pada waktu itu umur 19, Catatan Harian Si Boy preparationnya 19. Pas gue umur 19, terus rilisnya itu umur 20. Ya pada saat itu cuma mikir seneng-senengnya doang gitu, nggak kepikiran gimana-gimana. Oh seru, syuting seru gitu. Tapi karena emang kalau lagi prep, lagi syuting tuh ketemu banyak orang, dari ngeliatin orang pegang boom di set aja tuh kayak wow ini apa gitu, bener-bener yang kita nggak lihat di dunia nyata gitu, kayak
So you had a crush on the sound guy? Really? Out of all. Oh my god, you are so strong, man. Tapi iya dong, Vin, yang megang boom lo bayangin seharian dia pegang boom gitu terus stabil. Apalagi yang panjang banget gitu ya. Asli. Terus udah gitu, dulu tuh gue sempet setiap set pas syuting ada foto gue pegang boom. Seenggaknya satu di setiap set. But Kok now gue I gak don't do kaget that ya? anymore. Kok gue gak kaget sama sekali? Terus ya udah gitu, maksudnya ya seneng aja ngelihat orang-orang ternyata kalau dulu gue sebagai orang yang nonton di depan layar tuh nggak kepikiran gitu kalau ternyata bikin film serumit itu gitu. Jadi ibaratnya kayak masuk ke dunia baru yang semuanya tuh fascinating. Nah kalau misalnya waktu itu kan bilangnya pas di set tiba-tiba terkesima ngelihat soundman, ngelihat orang kamera dan lain-lain gitu kan. So kenapa milihnya acting? Kenapa justru fokusnya ke situ? Apa ya? Karena gue ngerasa itu satu pekerjaan di mana lo bisa ternyata mengenal lebih banyak tentang diri lo sendiri, tentang perjalanan hidup lo sendiri yang ternyata bisa menjadi inspirasi, menjadi bahan bakar untuk performance gitu. Dan itu gue rasa nggak terjadi di semua bidang pekerjaan gitu. Jadi apalagi proses kreatifnya itu sih yang paling gue suka gitu. Karena di setiap karakter di sebuah film tuh pasti bikin penasaran gitu buat gue, kira-kira orang ini tuh ada nggak sih di kehidupan nyata yang kayak gini gitu, atau nggak kira-kira dia udah ngalamin apa ya seumur hidupnya untuk mainin sebuah karakter gitu. Jadi menurut gue kayaknya ketertarikan itu terhadap human psychology and human behavior yang bikin gue menetap di industri film. Dan lu sendiri ada metode lu sendiri nggak untuk setiap film? Gimana lu, seperti tadi lu bilang, lu tertarik dengan psikologi masing-masing karakter yang lu mainin ya. Tapi cara lu masuk ke masing-masing karakter ini ada metode, like is there the Tara method? Well, sepertinya gue nggak terpaku sama a certain method gitu, enggak. Tapi lebih menurut gue koneksi antara sutradara dan pemain itu penting banget. Dan apalagi maksudnya kita kadang-kadang punya interpretasi sendiri ya, pengen bawain karakternya seperti apa. Tapi dimana ketika sutradara itu bisa ngasih kebebasan untuk kita buat explore dan buat bawain sebuah karakter, itu fun banget kalau direkturnya bisa terbuka. Dan kalau untuk method sendiri kadang-kadang tuh di set beda-beda ya kita pemainnya, Vin. Kadang-kadang ngeliatin ada yang kayak wah konsentrasi banget dari mulai nyampe set sampai pulang tuh in character gitu. Kalau gue tipenya yang harus lepas gitu, kayak cuman in character ketika adegan. Karena gue tahu nih kapasitas energi gue tuh seperti apa gitu. Jadi kalau digas terus sepanjang, apalagi kalau misalkan mainin karakter yang lumayan berat gitu, rasanya terlalu capek dan draining buat gue akhirnya untuk bisa perform di depan kamera gitu. Jadi kalau gue lebih taking it easy gitu. Karena teman-teman yang lain juga kadang-kadang ada yang highlighted everything, notes everything, which is I think you do that too. Apa? Apa? But yeah, I think lebih ke pendekatan sama director, terus udah gitu observasi di lapangannya seperti apa, sama nggak ngegas di set gitu. Nah kalau ngomongin sutradara, lu kan kayaknya sekarang udah jadi dynamic duo banget tuh sama Joko Anwar gitu kan, like kayak two peas in a pod gitu kan. Itu
awal-awal kolaborasi lo dengan Joko Anwar itu mulainya kapan? Dan kok bisa gitu, cocok banget gitu? Lu nyogok dia berapa sih? Mau gue kasih tahu ya gitu. Boleh. Jadi Berapa sih? Joko Anwar tuh seneng makan, jadi sogokannya makanan gitu. Makanan apa? Kasih tahu. Jadi kita cocok gitu, apa aja yang enak. But ya, Oh, gue baru tahu ternyata ada bubur jokan, tahu nggak? Serius? Ada bubur jokan. Di mana? Jadi waktu itu gue pernah diajak suruh bikin kayak apa sih web series gitu soal makanan, ngobrol soal makanan, terus si Joko Anwar dia ngomong bahwa ternyata dia ada satu tempat bubur, saking dia sering ke sana jadinya bubur jokan. Serius? Iya. Sumpah aneh. Oke, anyways ya, jadi suka makanan yang sama. Suka makanan yang sama. Awal itu tuh di mana ya? Film pertama, film pendek duluan. Film pendek. Waktu itu dia bikin film Judulnya pendek. Judulnya Fresh to Move On. Jadi it's a romantic comedy yang main Aya Albar sama gue. Nah itu kayaknya kolaborasi pertama sama Bang Joko. Kalau Bang Joko, kalau emang dia juga cukup aktif, maksudnya kasih tahu, oh backstory-nya seperti ini, karakternya seperti ini, atau justru dengan semakin banyaknya lu main film bareng sama dia, justru dia makin banyak ngelepasin ke lu. Menurut lu gimana, Tar? Menurut lu adegannya harusnya seperti apa gitu? Enggak sih, kalau secara karakter Bang Joko itu dia sangat efektif banget kalau kerja. Jadi dari awal semua karakter udah ada compile PDF-nya karakternya seperti apa, history dan lain-lain gitu, dan bakalan bahas bareng-bareng. Kita tuh jarang banget reading yang kayak all out ketika reading gitu. Jadi cuma baca kering doang, nggak pakai emosi, terus diulik lagi ceritanya kenapa, emosinya kenapa, subtext dari ceritanya, naskahnya tuh apa gitu. Kalau itu dia tetap ngasih, tapi kalau in terms of ngebawain dia udah lebih leluasa sih gitu. Maksudnya, dan mungkin gue udah tahu kalau abang itu dia nggak suka over dramatic performance. Jadi awal-awal tuh gue sempet tuh yang kayak misalkan takut banget atau takutnya sampai nangis gitu, dia mungkin bisa bilang yang kayak dia di take berikutnya coba dia nggak nangis ya, karena dia heroin gitu, jadi dia nggak akan ngerasa seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan udah terlalu tinggi banget, dia kayak tone it down a bit gitu, tapi dia nggak akan bilang itu di depan semua orang gitu, dia akan datang terus bisik-bisik gitu sih. Nah itu kan Bang Joko, probably role model lo juga sebagai sutradara ya. Kalau untuk aktor, lo ada role model nggak? Bisa internasional, bisa di Indonesia pun gitu. Salah satu film-film lo di awal kan juga Pendekar Tongkat Emas, pernah main sama Christine Hakim. Yes. So basically lo ada nggak sih role model aktor atau aktris di Indonesia? I think Ibu Christine salah satu role model gue sih. Awal-awal itu pas syuting Pendekar Tongkat Emas itu udah terkesima banget. Terus udah gitu dapat kesempatan lagi untuk main bareng di Perempuan Tanah Jahanam, itu lebih gila lagi karena karakternya dia di situ jauh berbeda sama Tongkat Emas gitu. Jadi ngeliat ibu tuh, setiap ngeliat dia di kamera atau ketemu dia sehari-hari itu pasti ada aja selalu yang dipelajarin hal baru. Jadi very grateful ada kesempatan bisa cross path sama Ibu Christine. Nah itu kan soal acting tuh. Terus palingan yang gue penasaran juga adalah sisi lain dari lo ya. I think nggak tahu sengaja atau nggak sengaja, tapi you basically broke Instagram twice di Indonesia ya. Terakhir waktu lu nikah, yang tiba-tiba orang kaget, wah what happened gitu. Dan yang sebelumnya yang lebih heboh lagi adalah waktu lu bikin sebuah post tentang body shaming atau self love gitu kan.
Dan gue sendiri sih gue salut banget cara lo lewatin itu dan juga pesan yang lo sampein gitu kan. Nah sejak itu lo bisa dibilang menjadi semacam role model untuk banyak perempuan di luar sana tentang menerima diri sendiri apa adanya gitu. Waktu lo posting itu emang ada sesuatu yang bikin lo gelisah atau itu emang nggak sengaja aja, or it was just the heat of the moment atau gimana? Sejujurnya pada saat gue ngepost tuh gue sama sekali nggak ada niat to break the internet or cari sensasi or I don't know, gue bener-bener nggak nyangka kalau itu akan segitunya gitu karena gimana ya, selama ini gue tuh keresahan gue adalah social media itu kalau kita nggak pinter-pinter itu bisa jadi toxic banget. Kalau gue awalnya ngerasain kerja di industri film ya, maksudnya gimana pun walaupun gue cinta banget sama proses kreatifnya dan lain-lain, tapi ada juga yang bikin hal-hal yang bikin gak nyaman gitu, misalkan kayak kalau misalkan promo photoshoot atau apa, yang hal pertama yang orang-orang komenin adalah fisik gitu. Dan apalagi buat gue pada saat itu mikir banyak banget aktris perempuan yang lain gitu, I have to compete with everyone dan I have to be the best version of myself gitu. Pokoknya gue harus berat badan gue harus segini, I have to fit into designer clothes dan segala macem gitu. Dan itu pressure-nya tinggi banget gitu, apalagi buat gue karena udah berhenti sekolah, padahal itu suatu hal yang dijunjung tinggi sama keluarga, sama bokap nyokap, jadi gue harus ngebuktiin gitu, ibaratnya gue nggak boleh ngecewain mereka lah gitu. Jadi ketika kerja itu gue menaruh banyak pressure, kritik diri sendiri dan segala macam, dan gue ngerasain itu. Dan ketika social media merajalela, gue merasa itu semakin menunjukkan kalau banyak hal-hal yang gak realistis gitu. Bahkan untuk gue bisa jadi, mungkin sebelum-sebelumnya udah banyak perempuan yang berkulit sawo matang seperti gue jadi leading role gitu. Tapi kalau untuk di industri massnya itu sangat jarang gitu. Jadi buat gue untuk bisa masuk ke industri film pun itu butuh kerja keras dan butuh orang-orang yang benar-benar open minded gitu. Jadi itu salah satu keresahan gue yang terbesar sih gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya Instagram gue pengennya ngasih lihat, this is me, this is what I do daily, this is what I like to post. Dan biasanya sebelumnya tuh udah ada beberapa kayak misalkan gue mencoba untuk nggak semua foto yang gue upload diedit gitu. Misalkan ada jerawatan, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena untuk sekarang cewek-cewek tuh junjungannya kayak kulit itu harus mulus, nggak ada pori-pori, nggak ada jerawat, alis harus snatch, semuanya harus sempurna gitu. Dan untuk anak-anak yang masih muda banget, yang masih ABG kan, buat mereka ibaratnya yang generasi adik gue ke bawah tuh mereka lahir udah ada social media gitu. Kalau kita kan kita masih bisa bedain ya, Vin. Dulu zaman majalah, kalau sekarang tuh kayaknya semua everything is polished, everything mostly fake, yang realnya tuh cuma segelintir doang gitu, dan itu tidak menarik gitu buat orang-orang lain. Jadi gue merasa tanggung jawab gue di social media adalah untuk memperlihatkan sesuatu yang real gitu. Tapi ya gitu, kemarin kayaknya terlalu real kali ya. I don't know, but maksudnya gue pun mengalami journey yang lumayan panjang gitu untuk bisa
merasa it's okay. Dan Daniel pun salah satu orang yang encourage gue untuk just post it, it's okay gitu. Dan dan menurut gue punya pasangan yang sangat suportif dan open minded about body shape, about gender, itu penting banget gitu. Karena kalau gue pemikirannya cuman kalau gue punya anak nanti, kira-kira siapa yang akan jadi role modelnya dia gitu. I mean, gue tidak, I still respect people kayak gue kalau ngeliat influencer yang selalu bisa bikin konten yang bagus banget, yang polish dan segala macam, tuh gue tepuk tangan banget, Vin, karena itu susah banget gitu, susah banget, dan itu butuh jenis kreativitas yang beda lagi gitu sama yang kita udah terbiasa. Dan menurut gue itu sebuah skill yang harus dipelajari. Dan tapi di saat yang bersamaan menurut gue literasi digital juga sangat penting gitu. Jadi itu everything is kind of connected in a way. Jadi menurut gue ya itu sih, awalnya nggak ada niat apa-apa, it's just me being me. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and us behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. Waktu itu, saya sudah pernah bahas fitur SuperVOOC 2.0 Fast Charging. Namun menariknya, fitur ini disertifikasi oleh TÜV Rheinland, badan sertifikasi nomor 1 di dunia. So, you can charge in peace. And now, back to our show. Kalau nggak salah ya, dulu lu juga pernah awal-awal kayak biasalah kalau misalnya mau photoshoot atau mau syuting atau apa itu kan pasti ada makeup kan. Dan kalau nggak salah emang dulu biasanya juga orang waktu pasang makeup di lu juga biasanya lebih terang, and then you would sometimes feel quite uncomfortable with that gitu kan. Iya banget. Jadi pertanyaan gue adalah kapan lu tiba-tiba mulai merasa benar-benar nyaman dalam kulit lu sendiri gitu, dimana lu bilang fudge, I'll just do whatever I want to do gitu. Pokoknya gue nyaman dengan diri gue sendiri dan gue berani untuk share kenyamanan gue dengan seluruh dunia gitu. So menurut lu sendiri kapan kira-kira itu mulai terbentuk dalam kepala lu gitu? Karena gini loh, Vin, kita yang kerja di industri ini punya tanggung jawab besar dan harus rela mengorbankan privacy. Ibaratnya apalagi dengan sosmed ya. Yes, dengan sosmed sekarang, gue rasa kita harus rela dengan konsekuensi apapun itu mengorbankan privacy kita. Kalau gue ngerasa 90% diri gue itu udah dimiliki sama publik. Ibaratnya, makanya kalau misalkan itu konsekuensinya, let me be myself then. Karena gue nggak mau pura-pura. Maksudnya gue nggak mau di social media pura-pura, di tempat kerja gue pura-pura, gue nggak mau gitu. I wanna live as comfortably as I can be. Jadi menurut gue salah satunya adalah merasa nyaman dengan diri sendiri gitu, karena it's mandatory. It's mandatory. Iya sih, karena beberapa orang kadang-kadang mereka nggak nyadar bahwa sebagai public figure nggak ada tuh pekerjaan namanya 9 to 5 kan. Jadi pada dasarnya setiap kali keluar rumah itu artinya you're on the clock gitu kan. Apakah itu lambe tura yang videoin atau fotoin, atau misalnya ada orang yang mau minta foto atau apapun itu, tapi basically as soon as you leave the house artinya lu kerja. Kalau punya publik, kerja. Ya, lu udah punya publik. Dan setiap kali mau Insta story atau mau foto atau mau video itu kadang-kadang orang mereka sampai zoom in, Kak itu di background itu apaan tuh Kak? Iya bener. Tapi kayak gini loh, Vin, kayak gue anaknya lumayan cuek banget kan. Oh ya udah Insta story apa aja terserah, nggak pakai filter gitu. Tapi kadang-kadang tuh sampai kaget, ya ampun kok gitu doang dijadiin headline ini ya, headline news gitu. Terus jadi bingung kan, Vin. Jadi apa maksudnya kalau kita keluar rumah orang minta foto, terus kita sebenarnya misalkan habis
kebanjiran atau habis kecolongan atau lagi patah hati, kan orang nggak tahu itu gitu. Jadi mereka cuma expect lo untuk give them what they want and put your best face forward gitu. Dan itu sesuatu, ya sekarang kalau misalkan gue jalan-jalan gak pakai makeup, cuma pakai piyama doang, ya udah gitu. Kalau ada yang foto bareng, ya udah, this is me gitu. Mungkin gak sama dengan apa yang lo ekspektasi lo gitu, tapi mungkin karena gue juga di kebanyakan film gue bermain sebagai orang yang sederhana, jadi ya udah kali gitu ya. Ya nggak sih? Kalau lo jalan-jalan pakai piyama bisa jadi itu jadi tren baru sih. Orang yang that's the new it. That's a trend. Yeah, that's the trend. Enggak lah. Tara did it gitu kan. Nah, kalau lo sendiri lo ngerasa nyaman atau justru beban dengan status baru sebagai role model ya, khususnya tentang self love misalnya. Lo sendiri merasa nyaman as a role model atau lo merasa kayak waduh berat ya? Tengah-tengah sih, maksudnya kadang gue merasa sebenarnya gue selama ini nggak pernah berpikiran oh I'm a role model gitu, enggak sih. Ya pasti enggak lah ya. Well, some people does, you know, kayak orang yang overthinking gitu pasti mikirin, but maksud gue setiap orang itu ada nyamannya masing-masing gitu. Misalkan gue nyaman, menurut gue nyaman itu dimana gue bisa jalan-jalan nggak pakai makeup atau gue bisa pakai sendal jepit. Tapi mungkin menurut lo nyaman itu lain lagi tuh. Jadi definisi nyaman itu beda-beda kan buat semua orang. Jadi gue sebenarnya hanya kepengen menginspirasi orang-orang bahwa lo nggak perlu menjalani hidup yang butuh approval dari orang lain gitu. Tapi kalau menurut lo bahagianya kalau di approve sama orang-orang, ya udah silahkan gitu. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa menggali lagi apa sih yang benar-benar bisa bikin kita bahagia gitu. Gue setuju banget sama lo dan gue suka banget pesan itu. Palingan untuk mini-mini Tara di luar sana ya. There are a lot of mini Tara out there. Nah, untuk mini-mini Tara di luar sana, mungkin ada nggak sih pesan yang lo bisa sampaikan? It just can be very simple. Intinya adalah untuk orang-orang di luar sana yang mungkin lagi ngalamin peer pressure atau mungkin mereka masih mencari identitas diri mereka sendiri dan mereka masih bingung gimana sih nyaman dalam kulit sendiri gitu kan. Maybe you can give them some words of wisdom. Okay. Sebenarnya badan kita tuh pinter banget. Kalau misalkan ada sesuatu yang dikonsumsi kita nggak butuh, dia bakalan ngasih alarm kayak sakit kepala atau apa segala macam. Dan sama aja ketika lo ngelakuin sesuatu yang doesn't truly make you happy, pasti akan ada alarmnya juga gitu, kayak misalkan sakit hati atau doesn't feel right in the gut. Jadi menurut gue selalu utamakan that feeling inside you and cari hal apa sih yang bikin api di dalam tuh bisa berkobar-kobar gitu, karena itu the only thing that matters in a way. So yeah. Beautiful words. Terima kasih. Karena walaupun menurut lo mungkin ini cheesy, tapi menurut gue ini penting loh. Karena sekarang masa-masa sosmed begini banyak orang yang lagi kebingungan dan semua orang fokus ke berapa likes-nya dan berapa engagement-nya dan ini dan apa. Menurut gue penting banget kalau seperti lo ada orang yang bilang, udahlah hidup aja, gitu kan, nikmatin aja hidupnya gitu. Apalagi sekarang lagi susah juga kan, Vin. Maksudnya semua orang mengalami kesusahan secara finansial, secara kesehatan, semuanya lah gitu. Jadi kayaknya satu-satunya hal yang bisa kita lakuin tuh, ini cheesy banget, but be kind to everybody. Dan kalau misalkan ada omongan yang nggak enak, nggak usah diomongin lah gitu di social media atau in person. Just talk about fun things or things that make you happy. Kata-kata yang luar biasa. Cheesy, yes, tapi bagus. Happiness bagus, is a luxury. Keren. So, a last question. Kalau
Kalau gue masih ingat waktu lu selesai Pendekar Tongkat Emas, I would say that probably that was one of your first, bisa dibilang big films gitu ya. Big film. It was a big production. It was a very big production, ke Sumba segala apa segala gitu kan. Nah, setelah itu kalau nggak salah, lu pernah bilang lu nggak yakin karir lu arahnya kemana gitu kan. Apakah will it be good atau justru nggak good atau gimana gitu kan. So you were very not sure gitu. So kalau if you look back, did you ever expect what's happening now? Maksudnya sekarang film lo itu resmi dikirim ke Oscar sebagai wakil Indonesia gitu. So did you ever expect all of this is happening? Sejujurnya enggak ya, Vin. Dan dari dulu tuh gue terbiasa dengan main film yang gak ada yang nonton. Jadi kayak sedih ya? Sumpah, jadi kayak berapa ratus ribu penonton aja tuh buat gue udah kayak wow, ada yang nonton gitu. Itu tuh udah lumayan oh my god gitu. Jadi dari Pendekar Tongkat Emas ya, mungkin pada saat itu tuh lagi ngerasa kayak aduh, will it work, will benar-benar di persimpangan gitu. Tapi sekarang kayaknya karena gue udah cinta sama craftnya, gue rasa kayaknya it's going to be okay. Humble sekali ya. Humble sekali. It'll be okay. I will be okay. Maksudnya apapun itu kita akan bisa tetap terus berkarya gitu. Karena sekarang semuanya accessible. Orang-orang udah punya alat-alat syuting di rumah sendiri. You can just use a pocket camera sama modal laptop buat ngediting. Itu udah bisa jadi sesuatu. Jadi it's a pro and con sih itu kalau hal itu. But I guess in a good way, yaitu walaupun kita bersusah-susah kayaknya masih bisa tetap berkarya. Gitu sih. Luar biasa. Terima kasih banyak Tar untuk waktunya. My pleasure. Dan juga terima kasih sudah menjadi role model untuk semua mini Tara di luar sana. Dan semoga sukses untuk semua film 2020, 2021. Juga semoga bahagia selalu dalam pernikahannya dan juga selanjutnya ya just lots of success for all of your endeavors in the future. Thank you, you too, Vin. Itu dia Tara Basro, aktris yang eksplor berbagai macam peran, tapi ternyata peran yang paling menantang adalah berani memerankan diri sendiri. Kalau kalian suka episode kali ini, like, subscribe. Kalau ada komentar tambahan atau pertanyaan, langsung komentar di bawah. Dan supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. Thank you to all cinema heads out there. Stay safe, stay healthy, wash your hands, and that's a wrap.